Terima kasih. Terima kasih, Dek. Semoga lah ya menular terbawa suasananya itu tadi sama kami semua yang ada di sini gitu kan. Biar semakin semangat. Aku tadi mendengar juga dari Yuni itu berkata Tuhan masih baik dan boleh bersyukur karena itu kayak gitu. Jadi dari yang dibagikan Surya dan Yuni atau mungkin yang teman-teman dan kita semua rasakan di sini ada banyak hal gitu, mulai dari sukacita, mungkin bosan karena PPKM atau lelah gara-gara kita ada di kampung, mungkin bantu orang tua atau mungkin ada banyak hal yang memusingkan kepala kita atau membuat kita juga bersuka cita kayak gitu. Tapi di balik semuanya, apapun yang kita alami hari ini, nggak ada alasan untuk kita nggak bersyukur kayak gitu. Nggak ada alasan untuk kita, nggak ada Tuhan yang mau disyukuri kayak gitu. Tapi semuanya hal, bahkan hal-hal terkecil sekalipun akan memancing kita untuk bersyukur, mensyukuri Allah yang baik itu. Saat ini mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah. Kita bernyanyi dari lagu Bersyukurlah. Nah. Pada operator. Here we go. Come on. Come on. Everybody, clap your hands. Sama-sama. Yeah. Here we go. Saat ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kepadamu ya Tuhan, Allah Bapa yang besar dan Maha Kudus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan atas segala kebaikan dan pengasihan-Mu dalam hidup kami hingga pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan sudah sertai
setiap aktivitas kami mulai dari kami bangun tidur hingga pada saat ini berada bersama-sama di dalam pengisian kami, pengisian CPKK. Ya Tuhan, kami memohon kepadamu biarlah apapun yang kami bicarakan, biar apapun yang kami dengarkan, biarlah lagu-lagu yang kami naikkan, pujian dan syukur yang kami naikkan kepadamu, itu boleh menyenangkan hatimu dan boleh seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi teman-teman CPKK yang mungkin belum bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Kalau yang memberkati mereka agar boleh bergabung, dan ketika pun tidak dapat bergabung, kalau yang boleh terus memberkati kondisi mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi setiap teman-teman yang ada di sini, biarlah kami boleh memberikan hati kami pada apapun yang nanti kami bahas, dan biarlah ya Tuhan Engkau yang sertai abang kami dalam penyampaian firman. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami satu persatu agar boleh menerima, mendengarkan firman itu dengan baik dan mengerjakannya juga di dalam kehidupan kami sehari lepas hari ya Bapak. Dosa dan pelanggaran kami Engkau tahu Bapak, apa yang menyakitimu yang kami lakukan hari ini. Tapi kiranya ya Tuhan Engkau dengan kasih sayang-Mu dan kasih karunia-Mu boleh mengampuni dosa kami itu, agar kami boleh tahir dan boleh layak disebut sebagai anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, saat ini mari kita bermazmur. Aku boleh bacakan dan teman-teman boleh mengikuti ya. Dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi, waktu melihat Mazmur ini, di sini udah jelas dikatakan bahwa Mazmur ini adalah Mazmur dari Daud, kayak gitu. Berarti ditulis oleh Daud. Dan saat membaca Mazmur ini, tadi teman-teman boleh mendengarkannya juga sambil membaca gitu kan. Di sini adalah aku melihat bagaimana Daud mengenal Tuhan dan bagaimana ia memuji Tuhan kayak gitu. Dia memuji Tuhan itu, dia mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, kepada jiwanya sendiri kayak gitu. Dan dia di dalam Mazmur ini dia mengingat betapa besarnya penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kita boleh melihat di ayat 2, jangan lupakan segala kebaikannya kayak gitu. Bagaimana Tuhan mengampuni dia, bagaimana Tuhan menebus hidupnya dari lubang kubur, dan bagaimana Tuhan yang memuaskan hasrat Daud dengan segala kebaikan kayak gitu. Dan aku juga melihat bagaimana Daud itu mengenal Tuhan yang kudus kayak gitu. Dan marilah kita memuji Tuhan, marilah kita juga memuji Tuhan seperti sebagaimana Daud juga memuji Tuhan kayak gitu. Menyampaikan puji-pujian kita, menyampaikan pengenalan kita akan Allah dengan memuji Dia lewat lagu pujian kita, I Give You My Heart. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart.
Oke, terkeluar kayaknya, Nin. Bisa share screen lagi, Nin? Oke nih, bentar ya, maafkan aku.
Kami serahkan kepada Bang. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah kiranya sepenuhnya hati kami, hidup kami adalah milik Tuhan, dan semuanya itu akan dipergunakan bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Kami bersyukur jika kami masih boleh menikmati perjalanan hidup kami hari demi hari hingga saat ini ya Tuhan. Dan kami terlebih bersyukur ya Tuhan, jika di dalam perjalanan hidup kami sebagai mahasiswa boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus Sang Juru Selamat kami ya Allah. Kami sangat bersyukur mengenal Engkau ya Allah, dan kami sungguh bersyukur mengetahui bahwa kami adalah orang-orang yang sudah Tuhan tebus, orang-orang yang sudah tuntaskan, orang-orang yang sudah selesaikan setiap dosa-dosanya di Kalvari ya Allah. Kami bersyukur diperlayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu, ambil bagian di dalam kehidupan yang kekal di surga kelak ya Tuhan. Dan kami juga bersyukur ya Bapak, jika Tuhan mempercayakan sebuah pelayanan yang indah bagi kami ya Tuhan di masa muda kami, secara khusus di dalam mengerjakan pemuridan di tengah-tengah kampus kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami sungguh bersyukur, kami orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang terbatas, orang-orang yang tidak setia kepadamu ya Allah. Namun Tuhan berkenan, namun Tuhan bermurah hati mempercayakan sebuah pelayanan yang mulia ini bagi kami ya Allah. Dan biarlah kiranya kemurahan Tuhan, biarlah kiranya kebaikan Tuhan itu akan kami responi dengan hati yang tunduk, dengan hati yang taat, dengan hati yang mau menerima panggilan-Mu ya Allah, dan meresponinya ya Tuhan dengan ambil bagian dalam perjalanan hidup kami ya Tuhan, sepanjang Tuhan masih mengizinkan kami menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Karenanya ya Tuhan, kami juga bersyukur malam hari ini Tuhan sediakan waktu dan wadah yang baik bagi kami untuk terus belajar daripada Tuhan, secara khusus dalam kami mengerjakan pemuridan kami ya Allah. Dalam kesadaran akan keterbatasan kami, karena itulah kami menyediakan hati kami, diri kami, waktu kami untuk bersama-sama belajar pada malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, kami mempercayakan waktu ini ke dalam kemurahan Tuhan, supaya Engkaulah yang menyertai kami, setiap hal yang Tuhan rindukan untuk Engkau sampaikan bagi kami, supaya kami semakin diperlengkapi sebagai para PKK, sebagai para penggembala ya Tuhan. Nyatakanlah itu ya Bapa kepada kami pada malam hari ini, supaya kami diteguhkan, disegarkan, dikuatkan, dan diperlengkapi oleh Tuhan. Berkatilah kami yang mendengarkan, dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan urapi, Tuhan tolong, Tuhan bimbing, biarlah kiranya hanya isi hati Tuhan yang disampaikan, segala keterbatasan dan keberdosaannya terlebih dahulu Tuhan yang memperlayakkan ya Allah. Berkati setiap jaringan yang kami pergunakan, kiranya berfungsi dengan baik ya Tuhan, untuk kami boleh menikmati ibadah dan pengisian pada malam hari ini. Kami siap untuk diajar oleh Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, senang sekali jika kepada kita yang muda ini dipercayakan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin kelompok kecil. Saya akan mengatakan bahwa apakah mudah? Tentu saja tidak. Apakah Tuhan menjanjikan bahwa semuanya akan berjalan lancar? Tentu saja tidak. Gitu. Saya pertama kali memimpin kelompok kecil di kampus USU di Kehutanan. Waktu itu masih UP Pertanian tahun 2007. Barangkali mungkin apa yang saya rasakan dulu, teman-teman juga mengalami, bahkan bisa jadi lebih sulit karena kondisi online ini, gitu kan. Kita agak sulit sekarang. Tapi rasa takut, rasa tidak layak, rasa nanti kalau ditanya adik-adik nggak tahu gimana gitu, berkecamuk di pikiran semua gitu. Bahwa memang apa aku memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang pemimpin kelompok kecil. Nah, kita akan belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong kita. Saya akan coba share slide yang akan menolong kita untuk melihat bagian yang mau kita pelajari bersama-sama. Saya juga sampai sekarang masih belajar kelompok kecil sebenarnya. Jadi berharap kalau ada hal yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi, akan lebih baik sebenarnya. Tapi terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit materi biar
agak kerja sedikit ya kan Anes. Oke, bercanda ya. Oke, jadi nah saya akan memulai dengan kata murid ini. Jadi kalau kita mau melangkah menjadi seorang pembuat murid untuk memuridkan seseorang, tentu saja kita harus tahu apa itu murid itu sendiri. Dan tentu saja kita harus masuk dulu sebagai seorang murid Tuhan. Karena apa? Pemuridan hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang lahir dan dibesarkan di dalam pemuridan itu sendiri. Jadi ketika kita menjadi murid, maka ada kemungkinan besar kita bisa memuridkan. Tapi kita tidak akan pernah bisa memuridkan tanpa kita terlebih dahulu menjadi seorang murid. Gitu ya. Tanpa kita terlebih dahulu menjadi seorang murid. Mungkin kita bisa membuat banyak kegiatan rohani Kristen, tapi apa yang membedakan itu dengan pemuridan? Kita bisa mengemas kebaktian yang kreatif macam-macam di gereja kita atau di lingkungan atau di mana, tapi apa yang membedakan nyanyian-nyanyian rohani, kita nyanyi-nyanyi sore hari dengan teman-teman, cerita-cerita, dengan pemuridan itu sendiri? Apa yang membuatnya menjadi unik? Nanti kita berdiskusi lebih jauh. Jadi kata murid itu adalah salah satu sebutan yang umum digunakan dalam Alkitab. Secara khusus perjanjian baru ya. Jadi untuk menunjuk kepada pengikut Yesus. Sebelum mereka kemudian disebut Kristen di kisah para rasul. Dan juga sebelum Yesus datang memuridkan, sebenarnya istilah murid ini sudah tidak asing bagi bangsa Yahudi. Karena waktu itu sudah ada, jadi itu semacam tradisi bagi mereka. Jadi kalau teman-teman membaca di Alkitab, ada rumah Hillel, atau gurunya si Paulus bernama Gamaliel. Jadi ahli-ahli Taurat itu mereka punya murid-muridnya sendiri-sendiri di sana. Gitu. Jadi kata memuridkan itu tidak asing bagi orang Yahudi pada saat itu, sebelum kemudian Yesus muncul lagi salah satu guru baru yang menawarkan, mari ikutlah aku, kamu akan menjadikan penjalin manusia. Itu kan yang kemudian terjadi. Jadi ini tidak asing bagi mereka. Sorry, ada iklan sebentar. Oke, soalnya ada juga mereka KTB ya. Jadi ada dua apa di sini sekarang, dua sesi. Oke, sorry ya, ada iklan tadi. Iklan, bukan iklan sampo ya. Baik. Jadi itu istilah pemuridan tadi ya. Jadi sebelum mereka disebut kemudian Kristen. Dan kalau kita mau membahas tentang Kristen ini juga, kata Kristen ini pun dulu adalah semacam ejekan sebenarnya bagi para pengikut Yesus. Gitu. Sekarang kita bangga dengan merek Kristen. Tapi waktu itu bagi mereka itu adalah sebuah ejekan-ejekan gitu. Kristen gitu misalnya, bagi orang-orang yang mengikut Yesus yang disalibkan itu gitu. Jadi kita tidak mau membahas tentang itu, tapi kita mau lebih dalam tentang pemuridan ya. Baik. Maka kalau kita melihat bahwa kata murid ini sangat sering muncul di dalam Alkitab Perjanjian Baru, secara khusus di dalam perjalanan kekristenan mula-mula. Di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes hingga kisah para rasul, bahkan di surat-surat yang lain barangkali pasti tak muncul. Jadi 73 kali, 46, 37, 78, dan 28 kali muncul. Jadi sangat sering muncul kata murid ini di dalam Alkitab kita. Gitu ya. Sehingga apa yang menjadi kesimpulan kita, bahwa memang inti dari perjalanan Yesus dan kekristenan adalah memuridkan. Dietrich Bonhoeffer pernah mengatakan apa? Kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Ini menarik ini. Kekristenan tanpa pemuridan adalah kekristenan tanpa Kristus. Saya pribadi dari kecil sudah lahir di keluarga Kristen. Dari kecil sekolah minggu ya. Dari sampai masuk SMA ikut Naposo Bulung di gereja ya. Tapi di mana aku berjumpa dengan keselamatan? Aku di kampus, di USU gitu. Di kampus pertanian lah aku ketemu juru selamat. Gitu. Karena apa tidak mengalami hal ini di gereja, pemuridan? Maka akan sangat lumrah kita memperhatikan bahwa kita menjadi orang Kristen sejak lahir, tapi belum tentu menjadi seorang murid. Itu menjadi sesuatu yang sangat menyedihkan, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, nah perlu sekali bagi kita terlebih dahulu, bagi teman-teman yang mau masuk ke dalam pemuridan itu sendiri, memahami apa itu visi pemuridan. Jadi berharap kita tidak sekedar menjadi seorang yang menerima, diseringkan menjadi seorang PKK. Karena apa?
dibujuk-bujuk PKK kita. Jangan keraskan hatimu, Dek. Ini, Dek, dimampukan Tuhannya itu, Dek. Gitu-gitu kan biasanya bahasa-bahasa PKK kita dulu kan, meluluhkan hati ini gitu. Tapi sehingga teman-teman tidak terjebak hanya sekedar meneruskan yang namanya tradisi organisasi UKM, KMK, UPFEB. Tidak sekadar itu. Tapi ada sebuah hal yang kita sadari bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Nah, dari sisi penciptaan terlebih dahulu, Tuhan mengcreate manusia itu serupa dan segambar dengan Dia, bukan dalam sekedar wujud, tapi dalam sifat-sifatnya, dalam kualitasnya, dapat ya, dalam segi kualitas. Seperti Kristus dalam kasihnya, dalam kekudusannya, dalam kesuciannya, gitu. Lalu kemudian faktanya di dalam Kejadian pasal yang ketiga kan manusia jatuh dalam dosa tuh, gitu kan. Jadi mereka tidak lagi serupa dan segambar dengan Tuhan, itu rusak karya itu. Teman-teman pasti udah bahas lain di pipa ya, gitu ya, kejatuhan manusia dalam dosa. Nah, kemudian di zaman Tuhan Yesus, apakah ini berhenti? Tidak. Tapi ikutlah aku, kamu akan kujadikan menjadi penjala manusia. Nanti kita membahas tentang ini secara rinci. Lalu kemudian di dalam Kisah Rasul-Rasul dan secara khusus Paulus, di dalam 2 Timotius 2 pasal 2 ayat yang kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap dalam mengajar orang lain. Lalu apa yang menjadi keunikan kelompok kecil kita ini? Masih ini ya, murid yang memuridkan ya. Masih itu kan? Jadi sampai sekarang, kenapa kita mengerjakan pemuridan adalah untuk mengembalikan kembali kualitas semula rancangan Tuhan itu, memulihkan citra kita sebagai gambar dan rupa Allah. Jadi memulihkan kembali, mengembalikan kembali kepada apa yang Tuhan rancang sebelumnya. Bahwa di antara kita ketika membahas tentang gambar dan rupa Allah itu, pipa, banyak di antara kita mendapati adik-adik kelompok kita orang-orang yang insecure, itu istilahnya kan, orang-orang yang tidak menerima dirinya apa adanya, gitu. Orang-orang yang terluka hatinya, orang-orang yang denda, banyak persoalan-persoalan yang mau diselesaikan di sana. Gitu. Jadi ketika mengerjakan pemuridan, maka kita mau menghasilkan sebuah kualitas kesegambaran dan keserupaan dengan Allah, semakin serupa dengan Kristus. Maka di dalam rangka itulah sejak semula bahwa Tuhan menciptakan, merancang manusia sebagai muridnya. Artinya apa sebagai murid? Kualitas ini, berbicara tentang kualitas ini. Jadi kita tidak hanya sekedar datang ke sekretariat, ketemu di sana, bahas bahan, thank you, goodbye, gitu. Nanti kita akan melihat lebih jauh lagi. Maka apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam perjalanan hidupnya adalah pemuridan itu sendiri. Kita akan melihat apa yang Yesus lakukan dalam pemuridannya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi sebelum 12 ini terpilih, banyak waktu itu sebenarnya yang mengikut Yesus. Tapi kemudian Yesus menetapkan 12 untuk apa? Mengikuti dia. Dia mengkhususkan 12 ini. Jadi ketika kita mengerjakan kelompok kecil di kampus, bahwa itu adalah berangkat dari apa yang Yesus lakukan. Betapa efektif untuk hidup bersama dengan tidak semua orang, tidak selalu hanya KKR. Nah, ketika berbicara tentang yang di atas tadi itu, Yesus memanggil itu berbicara tentang dua hal. Berbicara tentang relasi dan berbicara tentang misi. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi, maka kita teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak dipanggil hanya untuk sekedar menikmati keselamatan. Tidak. Kita tidak dipanggil hanya untuk, aku masuk surga, titik. Tapi untuk diutusnya memberitakan Injil. Jadi dia tidak berkata dia memanggil 12 orang untuk menyertai dia, titik. Supaya mereka semakin takjub dengan Yesus. Gitu kan. Jago kali Yesus berjalan di atas air. Memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Enggak hanya sekedar itu yang mau dicapai oleh Tuhan Yesus. Tapi kemudian para murid akan terlibat dalam hidup Yesus di masa kini dan mereka akan terlibat dalam pekerjaan Yesus di masa yang akan datang. Maka ketika teman-teman kemudian menerima keselamatan di kampus, tidak berhenti sampai di situ.
Maka pemuridan bukan sebuah pengulangan kegiatan organisasi. Pemuridan adalah upaya sengaja membangun relasi dengan orang lain dan berjalan bersama-sama menuju keserupaan dengan Kristus. Kita sedang membangun sebuah relasi yang hidup. Bukan sekedar, oke, bahan berapa udah selesai, kita laporkan ke Agnes Kombin, selesai. Bukan sebatas itu. Gitu. Jadi ada sebuah upaya sengaja membangun relasi dengan orang-orang lain yang Tuhan kemudian akan percayakan nantinya kepada teman-teman. Maka menjadi murid berbicara tentang kualitas being-nya kita dan berbicara tentang kontinuitas apa yang kita lakukan kemudian. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada undangan, tapi ada sekaligus rencana akan kujadikan, kata Tuhan Yesus. Gitu. Kita dipanggil untuk semakin serupa dengan Kristus serta untuk diutus menjadi untuk pergi menjadikan orang serupa dengan Dia. Ini sebuah tanggung jawab yang besar sebenarnya. Itu tidak mudah ini. Gitu. Maka kita sebagai murid Kristus yang dipercayakan oleh Tuhan di dalam mengerjakan bagian ini, setidaknya ini adalah transformasi hidup seorang murid Kristus dan berharap dan saya pun belumlah sempurna dalam hal ini. Jadi dalam segi pengajaran kita semakin mengenal Tuhan. Dan pemuridan adalah tempat yang sangat baik untuk semakin mengenal Tuhan. Saya sangat bersyukur pernah dikelompokkan di kampus kita. Bertemu dengan orang yang mengerjakan ini. Kemudian semakin mencintai Tuhan, spiritualitasnya semakin dibaharui. Lalu kemudian apa yang selanjutnya, yang ketiga itu semakin meniru, menyerupai Kristus, menyerupai Tuhan. Lalu kemudian melayani Tuhan itu sendiri. Jadi berharap teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah tanggung jawab yang faktanya kita jatuh bangun dalam dosa kita. Bahwa faktanya kita belum layak, belum setia membaca firman Tuhan, belum setia dalam saat teduhnya, belum setia dalam banyak hal. Kalau dibuat menjadi standar kualifikasinya. Lalu apa kualifikasinya? Faktanya, Tuhan Yesus tidak mempercayakan pekerjaan pemuridan itu kepada orang-orang yang sempurna hidupnya. Lihat Petrus, dia punya riwayat gagal menyangkal Yesus, ya kan? Dia punya riwayat, murid-murid itu punya riwayat takut, tidak tahu apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, sering berdebat siapa yang paling besar di antara mereka, sehingga harus Yesus yang kemudian membasuh kaki mereka. Punya riwayat kegagalan murid-murid Tuhan ini. Tapi kenapa Yesus mempercayakan ini kepada orang-orang yang terbatas ini? Dan orang-orang ini bukan ahli-ahli teologi. Yang ahli teologi hanya satu, itu siapa? Si Paulus. Dan waktu itu dia pun masih belum percaya kepada Tuhan, masih pembunuh orang percaya dia malah. Gitu kan. Orang ini adalah para penjala-penjala ikan yang tidak tahu apa-apa dari doktrin-doktrin yang sudah pasti diberikan kepada kalian. Iya kan? Baca doktrin tentang keselamatan Tritunggal itu kan, dibaca itu, gitu. Tapi apakah itu? Itu sangat penting, pasti sangat penting, gitu. Tetapi kita akan melihat kemudian apa yang paling utama dan apa yang paling penting di dalam kita mengerjakan pemuridan ini. Kesadaran yang sangat-sangat penting adalah yang pertama itu, teman-teman ini pasti tidak asing Yohanes pasal yang ke-21 ini. Ketika Yesus bertanya 3 kali kepada seorang Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka semua ini? Engkau tahu Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku, kata Yesus. Maka ketika Tuhan memberikan pelayanan ini kepada teman-teman, ini adalah wujud kasih kita kepada Allah. Jadi kalau kita bernyanyi, aku mengasihi engkau Yesus lebih daripada segalanya, maka gembalakanlah domba-dombanya. Gitu. Bagian yang kedua adalah kita berhutang Injil. Kita memiliki hutang Injil ya. Roma 1 ayat 14 dan 15, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu yang juga diam di Roma. Artinya apa? Kenapa pelayanan FEB masih ada sekarang? Tentu saja karena ada orang-orang yang dulu mengerjakan pemuridan tahun-tahun yang lampau.
Kenapa saya kemudian ada malam hari ini berbicara kepada teman-teman? Tentu saja karena dulu ada yang memuridkan saya. Ketika itulah Paulus berkata, aku berhutang. Sampai sekarang aku masih memimpin kelompok kecil sampai sekarang. Jarak dengan adik-adik yang kupimpin, saya memimpin anak SMA. 17 tahun, 18 tahun, 19 tahun jaraknya. Udah makin jauh, tapi masih terus berjuang. Dengan kesadaran apa? Karena ketika aku memuridkan mereka sekarang, di belakang mereka satu orang ini, minimal aku melihat 5 orang kemudian yang akan mereka muridkan di kemudian hari. Jadi ketika teman-teman memimpin satu orang hari ini atau menyediakan waktu malam hari untuk chatting dengan dia, menanyakan kabarnya, kita sedang melihat ada 2-3 orang di belakang dia kemudian yang akan dia muridkan di kemudian hari. Gitu. Lalu kemudian karena anugerah Tuhan, ini kesadaran yang perlu kita sadari bersama-sama. Paulus sendiri berkata, aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Menganggap setia berarti tidak setia, gitu kan. Jadi sebenarnya pada dasarnya kita nggak setia, tapi dianggap setia lah, gitu kan. Itu sebuah hal yang patut kita syukuri. Maka ketika saya ada di sini dan teman-teman hari ini bersama-sama kita belajar, tentu saja bukan karena kita lah yang terbaik, yang paling setia. Tidak juga. Tapi semata karena anugerah Tuhan. Lalu bagian yang selanjutnya itu adalah bahwa sebenarnya kita tidak memenuhi kualifikasi. 1 Timotius 1:15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya, kata Paulus. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa, katanya. Saya tidak tahu siapa yang paling berdosa di antara kita malam hari. Mungkin aku juga kali ya. Gitu. Tapi faktanya adalah kita orang-orang yang berdosa. Itu realitanya. Gitu. Bahwa karena itu bukankah sebuah kebanggaan ketika kepada kita orang yang tidak layak ini diberikan sebuah kesempatan untuk memuridkan orang lain. Lalu bagian yang terakhir itu adalah sebuah rasa syukur. Aku bersyukur kepada dia, kata Paulus. Jadi rasa syukur. Jadi kalau kita berkata aku bersyukur sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi kita menghindar daripada pelayanan, itu bukan rasa syukur. Kita bisa gampang sih mengatakan terima kasih, tapi kita tidak bertindak seperti orang yang berterima kasih. Gitu. Maka teman-teman ini berharap menjadi sebuah kesadaran kita. Lalu kita akan melihat kembali kepada Tuhan Yesus ketika dia melihat orang-orang banyak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka saya menggarisbawahi ini dalam diriku juga sampai sekarang masih terus kutanyakan. Kualifikasi bagi seorang yang akan memimpin kelompok kecil yang paling besar adalah apa? Belas kasihan. Belas kasihan. Belas kasihan itu adalah kemampuan untuk melihat lebih dalam kepada hidup orang lain, bahwa mereka akan binasa tanpa Kristus, bahwa mereka akan binasa tanpa Tuhan. Maka inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka apa yang Yesus lihat, rasa dan lakukan ketika melihat orang-orang banyak itu? Maka dari segi kacamata hati dan tindakan gembala yang baik, Yesus adalah gembala yang baik. Maka kacamatanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Maka ketika kita melihat status teman-teman kita galau di Instagram, story-nya, TikTok-nya agak cari-cari perhatian, itu layak untuk dibelas kasihani mereka itu. Berdoalah untuk orang-orang itu. Atau kita juga kayak gitu ya kali ya. Atau sama kita. Gitu. Faktanya banyak di antara kita adalah orang-orang yang terluka. Iya kan? Sebenarnya kita pengen berteriak, akhirnya kita update status, tapi tidak ada yang like, makin galau kita, gitu. Jujur kita ini orang-orang yang butuh untuk didengarkan, maka generasi kita butuh telinga. Adik-adik kita itu butuh telinga. Mungkin di rumah mereka lebih banyak di nasihat-nasihat ya, kau tong kayak gini, nggak pernah mereka didengarkan. Mereka membutuhkan telinga kita. Gitu. Belas kasihan kepada orang-orang. Itulah kualifikasi pertama. Maka mahasiswa sedang digembalakan oleh dunia ini, teman-teman yang dikasihi Tuhan.
Digembalakan dalam artian apa? Sangat banyak sekarang tontonan. Kita nggak perlu cari sekarang sendiri kok, halaman Facebook kita, Instagram kita, ya kan? Datang sendiri. Maka mereka sedang dimuridkan oleh dunia ini, gitu. Iklan-iklan. Kita pengen memiliki banyak hal saat ini. Karena apa? Datang semua ke mata kita sekarang. Kita nggak harus ke mall lagi, gitu. Maka untuk menjadi serupa dengan dunia ini dalam Roma 12 itu sangat-sangat besar. Karena apa? Tawarannya sangat luas. Aksesnya sangat mudah. Kalau dulu harus ke warnet kan gitu kan, sekarang ya internet di tangan kita. Siang malam. Gitu. Maka kalau kita tidak berbelas kasihan dan mengambil mereka, menolong mereka berjumpa dengan Kristus, mereka akan digembalakan oleh dunia ini. Atau pengajar-pengajar sesat. Yang kemudian membuat mereka tidak berjumpa dengan keselamatan itu. Itu tanggung jawab siapa? Maka kita adalah orang-orang yang berhutang. Baik kepada anak TikTok, maupun anak Instagram, ataupun anak apa lagi ya. Gitu. Kita berhutang kepada generasi ini. Maka itu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama. Lalu apa yang saya lihat, rasa, dan lakukan ini yang tadi ya. Apa yang kita lihat ketika melihat teman kita, ketika melihat adik stambuk kita, ketika melihat generasi-generasi muda. Jujur sampai sekarang aku masih udah sangat berjuang sebenarnya untuk main-main futsal dengan anak SMA. Untuk main-main, kayaknya nggak nyambung lagi gitu. Tapi belas kasihan untuk mereka membuat terus bertahan. Gitu. Belas kasihan. Karena apa? Realitanya kita dulu pernah ada di sana. Paulus berkata kan sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kita pernah ada di sana. Maka bersyukur kita bertemu dengan orang-orang yang kemudian memuridkan kita saat ini. Gitu. Kita pernah ada di generasi itu. Maka generasi belas kasih meruntuhkan yang namanya ego kita. Yesus sendiri yang walaupun Tuhan tidak menganggap kesetaraan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia berinkarnasi. Mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Saya harus berjuang untuk menjadi sama seperti siswa. Berjuang sekali, jujur. Tapi balas kasihan meruntuhkan ego. Mungkin kita punya tanggung jawab besar sekarang studi kita. Diri kita aja nggak sempat kita pikirkan, terhona memikirkan anak orang lain. Kadang-kadang gitu kan ya. Gitu. TH lagi masih digumulkan, udah kayak mana ini gitu. Nggak bisa di-download TH kan karena online ini kan. Gitu. Tapi minimal satu generasi di bawahmu pimpin. Minimal itu. Sehingga kemudian satu generasi kemudian di bawahnya dia memimpin. Gitu. Maka belas kasihan teman-teman. Ini penting untuk kita miliki hati yang gitu ya. Gitu. Itu sangat standar yang sangat penting. Maka banyak hal yang menghalangi kita untuk melihat dan merasa dan bertindak seperti gembala yang baik. Ya udah biar aja mereka situ. Ya udah apa peduliku? Ya udahlah. Sangat banyak pergumulan-pergumulan kita, persoalan-persoalan kita yang tak kunjung habis-habisnya, gitu. Ada banyak hal. Tapi kenapa aku harus menyediakan waktuku minimal sekali seminggu untuk berjumpa dengan orang-orang yang nggak aku kenal ini, bukan siapa-siapa aku ini? Adalah karena aku sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Yesus. Gitu. Siapa sih orang ini? Kadang-kadang, harusnya jam tidur harus jumpa sama orang ini, gitu kan? Terpaksa ngisi kuota supaya bisa. Gitu. Banyak grup bertambah, kadang-kadang kita bantu stres, tapi belas kasihan meruntuhkan semuanya itu. Maka kita ingin mereka supaya ada di antara angkatan kita yang jumpa pada malam hari ini, yang juga bersama-sama tahun depan, 3 tahun kemudian, bersama-sama menggumulkan hal yang sedang kita gumulkan ini, menakutkan apa yang sedang kita takutkan ini, merasakan apa yang sedang kita rasakan ini. Aku juga dulu kayak gitu loh, Dek. Nah, kita akan bicara itu kepada mereka nanti. Gitu kan. Maka ketakutan kita ini adalah ketakutan yang mulia. Banyak orang takut di luar sana karena takut apa?
kekhawatiran duniawi, tapi kita sedang takut karena apa? Rasa tidak layak. Itu adalah ketakutan yang sangat layak untuk dimiliki. Bersyukurlah jika kalian masih memiliki ketakutan yang ini, bukan ketakutan yang di luar sana. Takut karena tidak memiliki standar handphone seperti si ini, takut karena kecukupan dunia, bukan itu. Tapi kita sedang menakutkan, kita sedang menangisi orang lain. Betapa mulianya kesempatan itu diberikan oleh Tuhan. Orang yang nggak pernah kita kenal, bukan hubungan darah kita. Itu luar biasa ya. Berbahagialah jika kita punya ambil bagian dalam barisan ini. Maka apa yang telah engkau dengar daripada aku di depan banyak saksi ini tadi ya, percayakanlah itu kepada orang-orang yang cakap mengajar. Gitu. Ini tadi yang sudah saya singgung. Maka ketika Paulus mengerjakan pemuridan, setidaknya 4 generasi sedang dimuridkan. Diri sendiri, saya sangat banyak bertumbuh ketika memuridkan. Dulu waktu mahasiswa aku sangat pendiam, serius. Kalau senyum berarti itu udah lucu kali. PKK aku dulu suka melawak tapi krik-krik terus, dia jadinya menyerah gitu. Gitu, saking coolnya gitu. Lalu kemudian jujur waktu aku mulai pertama kali diseringkan jadi PKK, doaku dan syaratnya adalah kalau bisa laki-laki semua yang cool-cool, jangan banyak cincong gitu. Selama aku mimpin kelompok, rata-rata perempuan, hampir perempuan semua. Yang kadang-kadang sharingnya nggak penting-penting, agak itu aja diceritakan, kadang-kadang garuk-garuk kepala gitu. Tapi ternyata itulah proses Tuhan membentuk diri gitu kan. Kadang-kadang kan nggak penting, agak doa apa lagi gitu. Dalam hati gitu. Tapi harus dengarkan gitu. Ternyata itulah proses Tuhan memuridkan kita juga melalui orang-orang yang harus diberi perhatian ini. Gitu. Orang-orang yang aduh gitu. Kita kali lah merayakan ulang tahun, tapi harus ikut lah orang ini. Aduh. Tapi ya udahlah, itulah proses kita semakin dibaharui oleh Tuhan. Generasi kedua adalah Timotius sendiri. Lalu orang-orang yang cakap mengajar dan orang-orang lain. Maka tadi ketika teman-teman memimpin satu orang, minimal 5 ada di belakang dia nantinya. Itu doa kita. Gitu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari mengerjakan pemuridan hari ini. Kemungkinan besar dua generasi di bahwa mereka diselamatkan. Dan itulah yang terjadi. Pemeliharaan Tuhan atas pelayanan KMK juga itu yang terjadi karena ada orang-orang yang setia di masa lalu. Maka Paulus setia di generasinya, Timotius setia di generasinya. Mari kita setia di generasi kita ini. Mengerjakan pemuridan itu. Gitu. Maka apa yang menjadi ini sangat penting. Apa yang menjadi kesulitan dalam memimpin kelompok kecil menurut saya bukan soal membawakan bahan ajarnya, bukan. Bukan soal menerangkan itu, bukan. Tapi menjadi genuine. Itu yang paling sulit. Kadang-kadang kita akan datang ke sekret dengan seorang yang sempurna kan. IPKK ini jago kali loh, kalau ada pergumulan dia nggak pernah bergumul. Hidupnya baik-baik aja, padahal hati kita hancur ketika pulang ke sekret, ke kos kita kan, gitu. Maka teman-teman kita nggak jadi orang yang sudah sempurna ketika ambil bagian sebagai PKK. Kita tetap memiliki luka-luka kita. Kita tetap memiliki ketakutan. Kita tetap memiliki kelemahan, kegagalan, ketidaktaatan dan dosa-dosa. Jadi kita tidak perlu berpura-pura sempurna di hadapan murid-murid, tapi jangan juga jadi urak-urakan, iya kan? Tapi artinya apa? Yesus sendiri tidak menyembunyikan bahwa dia mengalami ketakutan ketika dia akan disalibkan. Sampai telinganya menjadi titik darah. Dia tidak menyembunyikan itu di hadapan murid-muridnya. Dia tidak menyembunyikan ketika dia marah. Ketika baik suci dipergunakan untuk berjualan. Nah, teman-teman tidak perlu menjadi orang yang sempurna di hadapan adik-adik. Justru semakin kita sempurna, mereka makin takut membuka diri. Gitu. Tapi biarlah kita adalah orang yang terluka, tapi orang yang sedang berjalan semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Semakin mampu menghadapi luka-luka. Gitu. Jadi ini yang paling sulit. Ini jujur, paling sulit ini. Apalagi datang pertanyaan yang sulit kita jawabkan, kayak mana langsung keringat dingin kita. Kita takut adik-adik kita memandang, kayak mana kakak ini nggak ngerti gitu kadang-kadang. Ya udah bilang aja kakak kurang ngerti ya, aku kurang ngerti ya adik. Ku pelajari dulu. Iya kan, gemogap.
kita kepikiran siang malam, kayak mana nanti mundurlah adik-adikku ini enggak gitu. Enggak. Kita bukan orang yang sudah maha tahu ketika menjadi PKK, enggak. Tapi kita genuine menjadi diri sendiri. Maka adik-adik kita juga akan genuine datang kepada kita, gitu. Jadi mereka pun tidak akan mengkarang-karang, Kak, ini bahasanya diatur-atur gitu. Pertama waktu membahas tentang seksual dengan adik kelompokku yang laki-laki, mereka banyak yang ketawa-ketawa. Siapa yang pernah nonton film porno? Diam semua. Lalu aku ceritakan, dulu aku waktu ikut kelompok kecil kayak gini, sempat juga aku kecanduan yang gitu-gitu. Hari ini berjanji, nggak nonton lagi. Minggu depannya jatuh lagi. Ke warnet sambil cari tugas. Oh ini terakhir. Oh ini terakhir. Jatuh lagi. Lalu kemudian mereka nyeletuk. Padahal gitu-gitu aja filmnya Bang. Ketahuan semua bahwa mereka juga penonton. Gitu. Artinya apa? Kadang-kadang ya kalau aku menutupi diriku berkata, aku nggak pernah gitu. Mereka juga akan takut gitu. Tapi bukan juga menjadi urak-urakan, bukan itu. Tapi menjadi genuine bahwa faktanya kita berdosa. Bahwa faktanya kita berjuang. Sama dek kelompok, justru aku tadi malas sebenarnya dek untuk kelompok ini. Itu beberapa kali aku bilang, karena memang faktanya maunya kita malas, ngantuk. Tapi biarlah kita menjadi contoh orang yang berhasil mengalahkan kemalasan demi kelompok kecil ini. Mengalahkan ngantuk demi ini. Inilah contohnya. Jadi aku juga manusia yang bisa malas kayak kalian. Mager gitu kan. Tapi inilah contohnya yang bisa mengalahkan itu. Gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman. Genuine, menjadi asli, jangan dipoles-poles. Itu yang paling sulit. Maka apa yang menjadi bagian terakhir Tuhan Yesus sebelum dia berangkat ke surga? Berangkat OTW gitu ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Yesus memesankan ini. Dirikanlah gedung gereja yang besar-besar, bukan itu. Perlengkapilah alat-alat musik, bukan itu. Tapi menjadikan murid. Inilah pesan terakhir Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Maka menjadikan murid, pergi baptis dan ajar. Jadikan murid bagiku dari semua bangsa, kata Tuhan Yesus. Maka sebelum ke situ kita akan melihat tingkat-tingkat kedewasaan rohani. Saya tidak tahu di bagian mana kalian. Ada para pencari, pemula, pejuang, dan mendek gitu. Jadi orang-orang mencari jawaban konteks agama, mencari tempat yang tepat untuk bertumbuh. Gitu. Jadi kita juga orang-orang yang mencari ini sebenarnya dulunya kan. Barangkali tidak semua gereja kita adalah gereja yang sehat, yang baik. Tapi kita pada dasarnya mencari tempat untuk bertumbuh. Lalu kemudian murid yang baru bersemangat, penuh minat, kurang berpengalaman dalam pelayanan. Para pejuang mengalami perjuangan untuk terus bertumbuh, namun kadang jatuh ke dalam dosa. Mungkin di antara kita banyak yang ini. Orang-orang yang mandek, terjebak secara rohani akibat pengabaian, hidup dari mana kemarin, dan pengalaman masa lalu. Jadi ini sering terjadi pada alumni. Jadi setelah wisuda, kemudian bekerja, menjadi mandek gitu. Jadi akhirnya mereka makan makanan yang kemarin waktu pengisian waktu mahasiswa diingat-ingat gitu. Jadi nggak terus bertumbuh. Lalu kemudian menjadi stabil, itu yang terakhir. Beriman dan bertumbuh. Orang ini akan menjadi contoh untuk orang-orang yang mandek, mendampingi para pejuang, mengarahkan pemula dan menerima pencari. Berharap kita menjadi orang yang akan stabil kemudian harinya. Gitu. Maka ketika Tuhan Yesus berkata, di antara kita dan di antara orang-orang yang kita muridkan, ada orang-orang yang akan introvert, ekstrovert, orang-orang yang terluka, orang-orang yang sensitif, orang-orang yang baper, orang-orang yang manja, orang-orang yang dominan, orang-orang yang kolerik. Tapi kata Tuhan Yesus, apa? Jadikan semua bangsa murid. Artinya apa? Jadikan semua ini murid. Gitu. Jadi tidak hanya sekedar lagi berbicara tentang geografis pergi ke seluruh dunia, bukan itu. Tapi orang-orang manapun jadikan murid. Tapi faktanya adalah di saat yang sama kita masih mengalami ini kan. Kita ini orang-orang yang terluka juga. Maka kembali ke yang tadi. Kita tidak menjadi orang yang sempurna. Jadilah genuine. Jadilah dirimu sendiri dan mintalah pertolongan daripada Tuhan. Maka saya membagi dua yang sering terjebak kita ini. Ini adalah sekedar menyampaikan informasi. Ini bukan konsep kelompok kecil pemuridan. Jadi PKK menjadi pusatnya. Oke, kalian dengarkan saya ngomong.
maka rentan akan mengalami tekanan pada diri sendiri karena dia akan berusaha untuk tahu semua, paham semua. Terjebak mengejar penyelesaian bahan. Atau rentan berpura-pura tahu semuanya. Jadi ini tadi sudah disinggung juga. Tapi maka pemulihan itu adalah seperti ini. Baik PKK, anggotanya ada dalam satu lingkaran. Jadi tidak ada yang menonjol di depan. Jadi ketika kelompok kecil aku selalu mengatakan duduk melingkar. Karena adik kan mengambil posisi meletakkan duduk sendiri gitu, seolah-olah sebagai guru yang tadi itu. Maka Kristus adalah pusatnya. Jadi PKK dan anggota sama-sama sedang belajar bersama. Ini selalu kutekankan kepada adik-adik kelompok kecil yang baru. Aku tidak lebih kudus dari kalian. Aku tidak lebih banyak tahu dari kalian. Ini kan lebih kan kita kan. Kadang-kadang adik kelompok kita lebih banyak tahu dari kita, ya kan? Dia udah banyak baca Alkitab, kita kadang-kadang gitu. Ini menjadi kayak di toko gitu. Tapi akui saja bahwa aku juga tidak lebih tahu Alkitab dari kalian, nggak lebih kudus dari kalian, bahkan bisa jadi lebih banyak dosanya dari kalian. Gitu. Jadi Kristus adalah pusat pertumbuhannya. Maka kita adalah rekan perjalanan bersama. Gitu. Jadi ibaratnya kalau aku berjalan bersama dengan kalian, dengan Agnes, dengan Yuni, berjalan kaki ke suatu tempat, aku nggak perlu berpura-pura aku sedang capek. Karena aku kakaknya, capek kakak, abang, enggak. Maka mereka tidak akan tahu untuk menolongku. Karena aku selalu bilang enggak capek. Cara Yesus membangkitkan percaya diri orang ini adalah dengan minta tolong. Berikan dulu aku air. Harusnya laki-laki dong yang ambil air. Gitu kan. Dan secara ini dia orang Samaria. Yang dalam kastanya mereka seperti kelas kedua. Dan tidak dianggap. Orang Yahudi lah kelas pertama. Gitu. Maka PKK bersama dengan AKK berjalan, belajar bersama kepada Kristus. PKK berperan menuntun perjalanan bersama-sama menuju pertumbuhan. Maka dalam perjalanannya mungkin akan ada konflik, akan ada persoalan, ada ketidaksempurnaan. Aku selalu bilang ini kepada adik kelompok. Kelompok kecil ini adalah kumpulan para pembohong, pencontek, pempiknah, pemporno, apa lagi? Penggosip, penggibah, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan sedang belajar meninggalkan dosa-dosanya. Kalau ini adalah tempat yang sempurna, aku yang pertama kali keluar. Itulah kelompok kecil yang harus kita bangun. Maka nggak apa-apa, gitu. Tapi jangan jadi seadanya. Ini prinsip yang juga menarik gambar ini. Maka sering sekali kita menjadi all size ini. Oke, apapun latar belakangnya, bahan HPDT bahas. Ini yang sering terjadi kan. Kita hanya sekedar menurunkan bahan satu persatu, kita tidak mendengarkan, kita tidak melihat apa kebutuhan orang ini. Jangan-jangan dia butuh hanya isu dari kita, bukan penguatan-penguatan yang dalam, yang banyak dari kita, ayat-ayat. Oh ini deh ayat firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Gitu. Dia hanya butuh didengarkan barangkali. Sehingga pemuridan itulah kita memperlakukan setiap orang itu unik. Dan memang akan jadi capek. Kalau hanya sekedar menyampaikan bahan, mudah saja gitu kan. Sangat mudah. Tapi kita tailor made ini, kita melihat kebutuhan pribadi. Itulah relasi yang dibangun tadi itu. Kadang-kadang dia hanya membutuhkan apa? Like kita di Facebook-nya. Ih, ternyata diperhatikan kakak ini aku. Gitu ya. Dia menyemangat, dia ternyata kakak ini ditengok statusku. Ada orang-orang yang butuh seperti itu. Gitu. Ada orang memang yang kita ajak sharing, diam terus, baik-baik aja. Ada topik doa, baik kak. Ada pergumulan, nggak ada kak. Gitu-gitu aja terus kan. Gitu. Mungkin dia adalah orang yang hanya butuh kehadiran kita di samping dia, itu cukup. Maka perlunya adalah kita mengenal adik kelompok kita. Maka teman-teman mari sediakan model begini. Tulis nama adik kelompokmu, apa yang menjadi keunikannya, apa latar belakang keluarganya, doakan. Gitu. Itu sangat-sangat penting. Supaya kita bisa tidak hanya sekedar menyampaikan bahan-bahan aja. Gitu. Maka pertumbuhan
Murid itu adalah mengundang orang untuk datang sebagai dirinya yang asli tanpa kepura-puraan. Jadi tidak jadi membunglon dan berjalan bersama-sama tanpa kepura-puraan menuju pertumbuhan ke arah Kristus. Jadi kita bermetamorfosis, bukan membunglon, bukan berpura-pura, gitu. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita. Maka periksa diri kita, apakah kita ini adalah orang yang senang diajar. Saya lapar dan haus akan firman Tuhan. Jadi kita terus bertumbuh, itu kuncinya. Rindu untuk terus bertumbuh. Jadi kalau kita merasa nggak layak sekarang karena nggak tahu banyak, ya udah bangun kerinduan untuk bertumbuh. Jangan berhenti di situ gitu kan. Dia berubah. Apakah saya rendah hati untuk diajar firman Tuhan? Ya aku masih banyak dosa. Ya udah berjuang untuk berubah, meninggalkan dosa-dosamu. Setia untuk bertekun. Untuk semakin mengenal dan mengasihi dan mencerminkan dan memuliakan Tuhan. Jadi kembali ke yang tadi bahwa kita tidak ada orang yang sudah tuntas hidupnya, sempurna hidupnya, kemudian dipercayakan menjadi pemimpin kelompok kecil. Tidak. Maka kunci di dalam pertumbuhan pemuridan adalah bahwa ada 3 komitmen. Ketika Yesus berkata, pergi jadikan semua bangsa murid, ketahui aku menyertai kamu senantiasa. Jadi Yesus sendiri berkomitmen, pergi jadikan semua bangsa murid, titik. Nah, itu. Aku menyertai kamu. Baru komitmen kita dan komitmen AKK itu sendiri. Jadi kalau kemudian kita sudah mengerjakan bagian kita sungguh-sungguh, mendoakan, mengajar, memberi teladan, lalu kemudian tidak berkomitmen untuk bertumbuh, itu bagian Tuhan. Jadi bukan kita yang membuat mereka bertumbuh, tapi Tuhan sendiri. Maka Allah lah sumber pertumbuhan para murid. Kita secara intensional mengejar, mendorong, mengajar, dan melatih, serta mendoakan AKK kita. Maka seorang murid juga harus memiliki hati yang rendah hati, haus akan firman Tuhan. Jadi kalau kita sudah menyediakan makanan yang sehat, yang enak, kita tidak bisa memutuskan untuk menelan bagi mereka. Harus mereka yang menelan, gitu kan, ngerti ya. Jadi supaya kalian juga, kita bandingkan adik kelompok orang lain udah jago kali melayani, adik kelompok kita lalap kayak gitu, dia yang kayak mananya aku ini, apanya jabarku gitu kan. Jangan jadi kayak gitu. Sepanjang kita sudah berjuang sedaya mampu kita, berdoa kepada Tuhan. Lalu mereka gitu-gitu aja, diseringkan jadi penerima tamu aja susah, gitu kan. Adik kelompok orang udah jadi MC, misalnya pemusik, kayak mananya gitu. Maka teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak memanggil kita untuk menghasilkan berhasil. Tidak. Tapi Tuhan memanggil kita untuk setia. Jadi Tuhan tidak memanggil kita untuk selalu berhasil, sukses. Semua adik kelompoknya bertumbuh, jadi PKK semua. Bukan. Tapi Tuhan memanggil kita untuk setia. Dan ingat pertumbuhan itu adalah bagiannya Tuhan. Maka bagian terakhir adalah hukum perubahan. Pembimbing yang mengubah hidup menyadari bahwa kuncinya bukanlah apa yang ia lakukan bagi Tuhan, tetapi bagaimana ia membiarkan Tuhan bekerja melalui dirinya. Maka biarkan Tuhan bekerja melalui dirimu. Setiap ketakutan, setiap kegelisahan, rasa tidak layak, jadilah rendah hati di hadapan Tuhan. Biarkan dia bekerja melalui dirimu. Saya tidak tahu gimana prosesnya penseringan. Mungkin para tim apa namanya bergumul untuk menseringkan. Kadang-kadang hampir putus asa. Maka teman-teman mari dengan rendah hati mau diajar oleh Tuhan, membiarkan Tuhan untuk membimbing kita. Maka sikap hatinya adalah hati yang bersyafaat. Silakan teman-teman baca nanti 1 Tesalonika. Hati yang berinisiatif, hati yang jujur, hati seperti seorang ibu yang lemah lembut, hati yang terbuka, hati yang tak bercacat, hati seperti seorang bapak. Nanti saya bagikan bahan ini ke Agnes, kalau dibutuhkan silakan teman-teman bisa dibagikan nantinya ya. Jadi silakan teman-teman baca sendiri nanti bagian ini. Jadi sikap hati. Hati. Maka berikan, Lord, I give you my heart. Gitu ya. Berikan hati kita kepada Tuhan untuk ia pakai. Kira-kira demikian. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Oke, teman-teman ada yang mau nanya?
Udah guys, nanti nggak bisa tidur kalau nggak ditanya. Ayo, Kak, aku Kak izin tanya. silahkan. Lady Yuk. Kak, Oke, Dek. tadi aku izin Kak. Oke. Halo Bang, aku Lady. Aku mau bertanya Bang. Tadi kan Bang Benyaris bilang bahwa ini adalah salah satu pelayanan gitu kan. Tapi aku juga sering dengar bahwa kita sekolah pun ikut kampus merdeka atau gimana gitu kan, itu juga bagian dari salah satu pelayanan. Gimana ya? Dalam arti kalaupun nggak ikut di KMK, tapi dia melayani sebagai mahasiswa, itu kan udah bagian dari melayani. Ya gitu kan Bang. Apa pendapat Bang Benyaris gitu? Kadang jujur aku saat ini sedang menggumuli itu sih. Di satu sisi aku mau fokus dalam pendidikanku, karena aku sering dengar orang bilang kalau aku fokus ke pendidikanku pun itu bagian dari pelayanan. Tapi di satu sisi juga aku sedang menggumuli CPKK aku gitu, karena ngerti kan Bang? Maaf bertele-tele Bang. Iya, nggak Kurang apa-apa. lebih gitu Bang. Aku Oke, bingung oke. membedakan mana sih pelayanan yang sesungguhnya gitu. Oke. Makasih ya, Lady. Iya. Sangat baik pertanyaannya nih. Jadi memang gini, seringkali kita terjebak dalam hal ini kan. Jadi orang bilang nyuci piring itu rohani, nggak rohani. Naik motor itu rohani, nggak rohani. Pakai helm lah, itu yang rohani. Jadi naik motor yang nggak rohani, nggak pakai helm. Gitu. Jadi apakah Tuhan berkata, jadilah pemimpin kelompok kecil, jangan kerjakan studimu. Nggak juga. Gitu. Maka artinya apa? Tuhan tidak sedang memanggilmu meninggalkan dirimu, meninggalkan studimu, meninggalkan semua itu. Bukan. No. Bukan itu. Tetapi apa? Sederhananya gini. Seringkali ya studi itu juga pelayanan. Itu jadi alasan orang. Untuk apa? Tidak mengambil tanggung jawab yang lain gitu. Itu sering terjadi gitu. Maka kalau misalnya gini, aku selalu bilang gini lah sama adik-adikku, jangan jadi pelayan karena masih ada waktumu, masih ada waktu yang luang, enggak. Tapi karena memang kau memberi waktu. Apakah Tuhan meminta semua waktumu kuliah itu untuk melayani? Enggak. Tapi beri waktumu untuk Dia, gitu. Beri waktumu untuk Dia. Maka jika Lady atau kita semua sanggup untuk melakukan itu maksimal dalam studi dan maksimal dalam pelayanan, maka berbahagialah. Berbahagialah kalau kemudian Tuhan memakaimu di waktumu yang sibuk ini, di waktumu yang harus kau berjuang membagi waktumu. Mungkin waktumu harus mengerjakan tugasmu, harus kau gunakan memperhatikan adik kelompokmu, lalu kau akan lebih lama tidur sedikit dibanding teman-temanmu, atau waktumu untuk Facebookan atau bikin video atau foto-foto lebih berkurang sedikit. Bersyukurlah jika itu bisa kau persembahkan untuk Tuhan saat ini. Maka artinya apa? Ya nggak apa-apa studiku hancur, kan melayani Tuhan. Nggak benar juga kan? Tapi jangan juga, ya studi kan juga pelayanan. Jangan dong diganggu-ganggu dengan yang lain. Nggak tepat juga gitu sih. Kira-kira lihat. Jadi semua hidup kita ini rohani ya. Hidup kita ini rohani. Jadi kadang-kadang hari Minggu itu hari yang kudus. Senin sampai Sabtu bebas. Ya enggak. Semua hari itu kudus. Gitu. Harus dipersembahkan semuanya untuk Tuhan. Kira-kira gitu deh, Led. Atau makin bingung? Sudah paham Bang. Terima kasih ya Bang. Oke, semangat ya, Led. Siap Bang. Thank you. Oke, ada lagi. Makasih Bang. Ada lagi teman-teman. Sampaikan apa yang di dalam hatinya. Mumpung di sini ya Bang ini. Iya. Guys. Kalian kalau nggak nanya akan nggak tidur nanti. Dengerin. Sri kayaknya ada ini. Kayaknya ngomong Sri Mas Niari. Iya kan Bang, kayak berpikir dia kan Bang. Tanya Sri. Nggak setuju dengan yang Bang Beri sampaikan bisa kok. Nggak apa, harus setuju loh. Aku kurang setuju tadi Bang yang ini. Nggak apa-apa, kita ulangi lagi nanti.
Nggak ada, guys. Lewat chat juga bisa. Kalau agak susah ngomong di kolom chat silakan, nggak apa-apa. Hmm. Aku lah Bang, mau nanya lah aku dulu. Gimana tahu terpancing orang ini gitu kan. Oke, oke. Jadi aku melihat dari diriku sendiri lah beberapa tahun lalu di proses kayak gitu. Jadi kan bukan agak ribet sih, agak banyak lah proses yang diminta. Kalau Abang sendiri mungkin tahu lah ya, karena diproses dulu waktu jadi PKK gitu. Jadi kayak doktrin ini, doktrin itu, ada 9 doktrin dasar kayak gitu. Dan kadang-kadang itu tadi kayak nuntut gimana ya, harus tahu doktrin itu. Itu penting nggak sih Bang, kalau menurut Abang gitu? Apakah, kan tadi Abang bilang iya penting, tapi seberapa besar lah nanti dampaknya itu kepada aku, kalau misalnya aku memimpin kelompok kecilku nanti gitu. Terus di samping itu seberapa besar lah kan ada proses-proses nih kan Bang, kayak kalau di FEB itu kayak ada angket 1, wawancara, baru setelah itu angket 2. Seberapa pentingnya sih kita mengerjakan proses itu dengan baik Bang kayak gitu. Jadi ada 2 pertanyaan Bang. Yang pertama tadi seberapa pentingnya doktrin itu bagi ini, proses ini, dan seberapa pentingnya kita mengerjakan proses itu dengan baik. Oke. Ini bagus sekali ini. Satu sisi, hal itu sangat baik. Sangat baik. Apa yang dilakukan teman-teman di kampus itu sangat baik. Kita memahami doktrin. Jadi artinya apa? Ya nggak sembarang orang dong juga bisa masuk kan. Karena ini tanggung jawab yang besar. Hingga apa yang kita ajarkan pun nanti tepat gitu kan. Jadi artinya bagiku setidaknya itu menunjukkan kesungguhan kita. Apakah kita memang belajar untuk hal ini. Artinya apa ketika bilang Tuhan memperlayakkan, oke, Tuhan lengkapi nanti akhirnya nggak belajar. Nggak juga kan. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan gitu ya kan. Jadi PA pribadinya juga harus digiatkan dong. Jadi artinya apa? Kalau kita berkata cinta kepada seseorang, kita akan mengupayakan apapun untuk dia, gitu kan. Jadi kalau kita mengatakan cinta kepada Tuhan, ya cintailah firman-Nya, ya kan. Kemudian proses angket itu memang agak rumit-rumit gitu ya. penting juga gitu. Tapi aku mau bilang inilah. Aku mau bilang ini, terlepas kalian kemudian nanti diutus atau tidak sebagai PKK, pemuridan itu tidak hanya soal kelompok kecil. Pemuridan itu tidak berbicara soal kelompok kecil. Kelompok kecil hanya salah satu alat untuk memuridkan. Hanya salah satu. Maka kalau kalian betul-betul mencintai Tuhan, bagaimana memuridkan? Tapi jangan juga karena aku bilang ini nanti kalian jadi salah paham, bukan itu maksudnya. Artinya ya udahlah kalau kayak gitu ya nggak usah lah aku diutus nanti, bukan itu. Nanti jadi yeay, jadi gitu kalian kan nanti dimarahi Bang Ben. Tapi bisa nggak memuridkan tanpa di KMK? Sangat bisa. Ketika kalian berelasi dengan adik kalian sekarang di rumah, membagikan firman Tuhan kepada dia, menjadi teladan bagi dia, sedang memuridkan ya, gitu. Kepada teman sekos kita, gitu. Jadi memuridkan itu tidak berbicara mendatangkan orang ketemu sekali seminggu, itu hanya salah satu. Maka teman-teman mari bangun relasi yang hidup dengan entah kalian diutus atau belum diutus saat ini, bangunlah ketika kau melakukan sebuah upaya sengaja menolong orang untuk semakin serupa dengan Tuhan, kau sedang memuridkan. Artinya apa? Kita tidak sedang menjadi seorang pengajar teologi ketika menjadi PKK. Tapi kita belajar apa? Menjadi orang-orang yang dibentuk Tuhan. Akulah contoh orang yang sedang berdosa, yang sedang dipanggil Tuhan melayani. Itu yang sedang kita tunjukkan kepada orang lain. Gitu. Jadi teman-teman, kalaupun harus mengikuti proses itu di kampus, ya dengan rendah hati akan juga diikuti, nggak apa-apa. Tapi kemudian, kalau memang karena itu kemudian kalian tidak diutus, lalu kalian bilang memang aku nggak layak jadi apa-apa, memang orang berdosanya aku dari semua mahasiswa kampus FEB memang akulah yang paling layak dilempari dengan batu gitu kan. Jangan. Tapi karena engkau memiliki belas kasihan yang tadi itu kepada orang yang di sekitarmu, di sampingmu, doakan dia minimal. Mungkin engkau nggak pintar berbicara,
Mari bagikan kasihmu, perhatianmu. Mungkin yang bisa kau lakukan adalah mendengarkan ceritanya. Oh gitu ya, dengan empati. Mungkin itu yang bisa kau lakukan. Berikanlah itu dengan tulus. Gitu. Jadi aku tidak berbicara soal apakah kalian diutus atau tidak malam hari ini, tapi memahami apa itu pemuridan sesungguhnya. Itu sangat penting. Gitu. Maka kalaupun di kampus kita ada itu, aku sangat mengapresiasi semuanya itu, betapa kita sangat disiplin dalam hal itu. Gitu. Jadi artinya tidak sembarangan juga kan. Ya kalau kayak gitu masuk aja semua, jadi bahaya nanti kan. Gitu. Tapi ketika karena itu kalian tidak diutus, memang karena kita kan adanya nggak bisa mengetahui, bukan pembaca yang baik, bukan pengingat yang baik, macam-macam kita ini kan. Iya enggak? Gitu. Jadi ya udah, kita ini unik masing-masing, dan itu sih masih PR besar sih kalau aku lihat ya di pemuridan kita. Belum itu yang tadi itu yang apa namanya itu, custom size, belum tailor made gitu. Jadi masih diperlakukan semua orang sama dengan cara yang sama, padahal masing-masing kita punya keunikan yang berbeda. Cara kita berjumpa dengan Tuhan beda-beda gitu. Termasuk dalam HPDT kita, kadang-kadang nggak semua orang loh bisa diajak untuk merenung saat teduh. Ada orang yang lebih suka mendengarkan lagu rohani, memuji Tuhan. Ada orang yang lebih suka berdiskusi, ngobrol-ngobrol. Ada orang yang lebih suka berjalan di alam. Kadang-kadang kita paksa harus 7/7 HPDT-nya gitu kan. Kadang-kadang. Dan masih begitulah yang terjadi saat ini. Gitu. Maafkan kalau aku nggak bilang itu nggak baik ya. Itu baik sekali. Tapi belum tentu tepat bagi semua orang. Gitu. Semoga kalian nggak terguncang dengan apa yang kusampaikan ya. Dan kalau ada yang mau diskusi secara pribadi lewat chat WA, silakan aja nanti sama Agnes, kan ada nomorku kan. Bang bentar. Agnes. Oke, Bang. Thank you. Bang, ada lagi teman-teman? Dia atau Hai, ini Dea. Dinita. Ya, guys. atau mau sharing juga bisa kok, nggak harus nanya. Mau siapa tahu udah gundah gulana kali kan, stres memikirkan pemuridan ini gimana. Ya kita doakan bersama lah kan. Aku pribadi jujur dengan kondisi ini nggak mudah lah untuk memimpin kelompok, jujur aja. Tapi berjuang sih. Mengingat wajah mereka ketika berdoa malam hari satu persatu gitu. Gitu. Kok jadi aku pula yang curhat ya? Aduh. Nggak ada lagi teman-teman? Atau ada yang mau? Yuni, Atau? Yun? Pendiam kali orang ini, Bang. Atau Abang Ganteng dulu? Abang Ganteng, Abang Penson. Soalnya agak jarang kita laki-laki jadi apa ini, cuy. Ini rata-rata perempuan semua ini yang ada. Kayak mananya kita ini. Tapi laki-laki kalau dapat satu setia loh itu. Oke, silakan. Oke Bang, aku mau bertanya lah Bang. Satu pertanyaan aja sebagai PKK sih Bang. Jadi kalau misalnya kita punya seorang AKK gitu kan Bang, dia semangatnya itu udah, kalau dibilang udah luar biasa lah gitu kan, dan dia pengen ibaratnya cepat-cepat memuridkan gitu. Tapi bahannya itu masih mungkin katakanlah masih pipa gitu kan, dan kalau kita tahu kan kalau untuk memuridkan itu kan minimal MHB 4 kan gitu kan Bang. Jadi kalau menurut Abang kita gaskan atau kita tetap mengikuti apa ya, mengikuti bahan gitu kan, tapi kita tahu juga gitu kan, mungkin waktunya udah apa ya istilahnya, waktu untuk menjangkau itu udah saatnya lah gitu, karena kan mungkin udah banyak apa ya mahasiswa baru yang akan dimuridkan, akan dijangkau gitu, jadi udah ada deadline-nya juga gitu. Jadi menurut Abang sendiri sebagai PKK, apalah tindakan Abang gitu kalau untuk melihat AKK yang seperti ini gitu semangatnya Bang. Oke, terima kasih Bang ya. Nah, ini yang kadang jujur aja aku ketika apa ya, gregetan melihat kampus kita, jujur aja ya, sebagai alumni lah dulu ini ya. Sebenarnya kalau kita mengukur dari bahan,
Keliru loh. Keliru kalau kita mengukur dari bahan. Yang kita ukur itu adalah profil. Jadi teman-teman jangan mengukur seseorang dari apa yang dia makan. Tapi ukur dia dari pertumbuhan fisiknya, iya kan? Oh, ini udah makan apa kok, kemarin udah minum jus. Udah bisa ini mimpin. Kalau langsung keluar yang dimakannya nggak ke dagingnya, iya kan? Jadi keliru loh sebenarnya kita mengukur selama ini gitu. Tapi fakta yang terjadi, oke lah, itu fakta yang terjadi di kampus kita, seringkali masih melihat bahan kan. Oke, HB3 udah bisa mulai melayani gitu-gitu kan. Tapi kalau kemudian memang tidak bisa diakomodir di kampus kita dengan cara seperti itu, aku pikir kampus harus mulai terbuka sih memberi ruang-ruang seperti ini. Silakan PKK-nya mendampingi misalnya, kan bisa kan, gitu, mendampingi dia untuk memimpin dulu gitu. Bukankah itu hal yang sangat-sangat harus kita rayakan gitu bersama-sama ketika ada orang yang bertumbuh. Misalnya gini, aku juga sering gregetan karena apa? Kadang-kadang siswa yang kupimpin udah tumbuh dia waktu siswa, lalu kemudian masuk dia ke kampus, misalnya ke USU, FEB. Diulang lagi lah ini dari PIPA. Padahal di siswa udah dapat di 3 tahun. Jadi seolah-olah ukurannya adalah bahan gitu. Padahal dia udah tumbuh loh dengan baik gitu. Jadi ya berharap sih teman-teman punya hikmat lah ya untuk melihat ini gitu. Melihat profil dia. Jadi mari pelan-pelan kalau bisa kalian menyuarakan ini, mereformasi ini, bahwa ukurannya bukan bahan tapi profilnya. Growing-nya, pertumbuhannya dia. Gitu. Bukan apa yang dia makan gitu. Ya aku makan panggungnya sekali seminggu, tapi badanku ya memang gini-gini lah banyak pembawaannya gitu. Tapi orang tidak bisa menilaiku dari apa yang aku makan, iya kan? Kalau lemas-lemasnya terus ya jangan dikasih kerja, gitu kan? Gitu, karena banyak mempengaruhi kan. Jadi apa yang ku makan dengan apa yang pensiun makan bisa sama, tapi pertumbuhan kami bisa beda, iya kan? Sama seperti waktu Yesus berjalan di atas air. Bukankah 12 murid ini sama-sama melihat Yesus, tapi yang meresponi jalan bersama di atas air itu hanya satu, Petrus kan. Yang lain bilang hantu itu, gitu. Jadi responnya beda. Gitu. Jadi teman-teman bisa sih kombin misalnya Ibu Agnes melihat melihat ini bersama-sama dengan kepekaan lah ya. Tentu saja bukan jadi sembarangan itu tetap, tapi mari melihat profil pertumbuhannya. Itu sih, Ben. Thank you ya, Ben. Oke, makasih Bang ya. Ada yang lain? Sebelum kita tutup dalam doa. Ada Eninta? Brebiring? Satu lah Bang. Karena tadi kan mengingat yang Abang bilang kalau sebenarnya kan Sorry Dek, putus-putus. Udah jelas Bang? Udah, oke. Oke. Apa ya? Aku juga PKK kayak gitu. Dan bagiku memang benar yang Abang bilang. Ternyata yang paling sulit itu bukan tentang mentransfer bahan atau pengetahuan, tapi menjadi teman, sahabat, menjadi aslilah di depan mereka gitu. Tambah kita memang orang yang punya kekurangan lah berjalan sama-sama gitu. Pertanyaanku sih Bang, dari pengalaman Abang kayak gitu kan, di tengah itu semua, apa yang membuat Abang terus yakin jadi diri sendiri kayak gitu, dan kita pun sebagai orang CPKK ataupun PKK pasti mengalami yang namanya jatuh dan bangun lagi gitu. Apa sih yang pada akhirnya kayak bisa mempersenjatai kita gitu, atau yang mengingatkan kita kalau kita harus terus bangkit lagi kayak gitu. Apa sih hal-hal yang bisa membentengi kita atau mempersenjatai kita kayak gitu. Terima kasih Bang. Ya. Makasih ya En. Jadi memang aku pribadi memang menyengajakan waktu untuk terus, kalau dari segi bahan, tanpa lihat bahan pun aku udah tahu semua. Karena mulai dari 2007 sampai sekarang memimpin kelompok itu aja bahannya kan. Gitu. Tapi seringkali terjebak akhirnya apa? Tidak lagi mempersiapkan dengan baik bahan itu. Gitu. Jadi bukan jadi anti terhadap, akhirnya apa?
makanan yang basi yang kemarin yang kita kasih. Ya udah persiapan ini kemarin, nggak usah lagi persiapan sekarang, gitu kan. Jadi makanan yang basi dikasih, yang dihangatkan gitu. Tapi ya harus tetap belajar untuk mempersiapkan diri dalam hal itu. Kemudian dalam hal menjadi teman jatuh dan bangun, bahwa kesadaran bahwa aku belum selesai, belum tamat sebagai murid Tuhan. Ketika pun menjadi seorang pemimpin kelompok sekarang, aku belum tuntas. Dan itu semakin menyadarkanku betapa aku memang masih sangat terbatas. Dan itu menolongku untuk semakin rendah hati. Sebab terlalu mengaguminya, gitu. Memandangnya sebagai orang yang sempurna. Karena apa? Suatu saat dia akan membuatmu kecewa. Lalu kemudian apa? Percumanya abang itu ngajarkan ini kemarin. Abang itu juga kayak gitu. Akhirnya gitu kan, ketika kita jatuh kemudian hari. Gitu. Maka persiapkan dirimu, itu selalu bilang sama adik kelompokku. Mungkin Bang Ben bisa besok jatuh. Mungkin dia besok akan mengecewakanmu. Mungkin dia nggak akan hadir, padahal engkau membutuhkannya. Saat dia melakukan itu, maka engkau akan berkata, oh ternyata Bang ini masih manusia. Gitu. Termasuk sama PKK kita. Jangan pernah mengaguminya, memandang dia sebagai sosok yang sempurna. Karena apa? Ketika dia nanti jatuh, percumanya KMK itu keluarlah aku, gitu kan. Seringkali akhirnya kayak gitu kan. Karena kita menganggap mereka itu orang sempurna. Enggak. Kita ini tetap orang yang terbatas gitu. Tapi kita terus belajar taat hari demi hari, tetap berjuang gitu. Itu sih. Oke Bang, makasih Bang. Oke, thank you, sama-sama En. Oke, adakah terakhir sebelum ditutup dalam doa? Yang akan mendapatkan piring cantik? Oke, kalaupun tidak ada, kalau ada yang mau ditanyakan setelah ini besok, silakan minta nomorku dari Agnes. Bisa di WA, di video call juga bisa. Disurati lewat pos pun bisa juga, gitu, terserah lah ya. Gimana caranya. Silakan teman-teman, jadi selamat terus bertumbuh dalam Tuhan, responi panggilan yang mulia ini, bersyukur kalau kepadamu dipercayakan sebuah kesempatan untuk memuridkan anak orang. Setidaknya engkau sedang dipersiapkan untuk memuridkan anakmu nantinya, karena engkau sudah belajar memuridkan anak orang. Ya. Jadi carilah lelaki yang memimpin kelompok kecil, anak orang lain aja diajarkan firman Tuhan, apalagi anakmu nanti kan. Ya minimal lah itulah gombalannya. Gitulah ya. Oke, itu hanya intermezzo ya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Yuk kita berdoa. Tuhan, kasih karuniamu lah yang memperlayakkan kami ambil bagian dalam pekerjaan yang mulia ini ya Tuhan. Dalam memuridkan orang-orang membawa kepada Kristus. Tentu saja kami sangat menyadari kelemahan-kelemahan, keterbatasan kami, keberdosaan kami ya Tuhan. Namun ajar kami untuk terus merendahkan hati kami, untuk datang bergantung kepada Tuhan, belajar kepada Tuhan. Tuhanlah yang menuntun kami anak-anak-Mu ini ya Allah. Dan biarlah kiranya Engkau menaruhkan hati seorang hamba, hati yang berbelas kasihan, melihat orang-orang yang belum berjumpa dengan Kristus di dalam hidup mereka, yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Dahulu kami pun juga orang-orang yang seperti itu, namun bersyukur ada orang-orang yang Tuhan utus untuk menjangkau kami. Dan biarlah kiranya kami menyadari bahwa kami pun orang yang berhutang, yang harus melanjutkan estafet pelayanan ini ke generasi selanjutnya. Tuhan teguhkan hati kami, Tuhan perlengkapi kami ya Allah. Terima kasih firman-Mu sudah mengajar kami, segala keterbatasan kami untuk mendengarkan, memahami, dan juga menyampaikan Roh-Mu yang kudus yang terus menyempurnakannya. Pimpinlah kami senantiasa di dalam kehendak-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bang untuk firman-Nya. Dan udah berakhir lah ya kan sesi kita hari ini. Jadi aku mau bertanya lah sama teman-teman lagi, kejutan di akhir sesi gitu kan. Aku mau nanya, kayak kuis, tapi nggak kuis. Jadi aku mau menanyakan kepada Adik Sri, Mas Nyaris, dan
kepada Dek Johan gitu. Jadi pertanyaannya sama. Pertanyaannya itu apalah yang boleh didapatkan dari atau apalah kesannya dengan pengisian kita hari ini kayak gitu. Mungkin boleh dari apa yang didapatkan atau apa yang boleh ditegur atau apa yang boleh diteguhkan kayak gitu. Boleh ya dari perempuan pertama. Kalau dariku kan Kak Nes, bersyukur sih boleh dengan pengisian ini, soalnya yang kugumulkan itu untuk jadi CPKK itu, aku itu selalu merasa nggak layak lah untuk melayani. Kalau misalnya, apalagi belakangan ini ada masalah pribadi yang membuatku, Tuhan, diriku aja nggak bisa kurus gitu. Kayak mana nanti aku memuridkan adik-adik itu gitu. Tapi bersyukur malam hari ini diingatkan bahwa sejatinya nggak ada yang layak, hanya Tuhan lah yang melayakkan kita. Nah, diingatkan lagi bahwa bukan karena kuat kita, tapi kalau kita datang dengan segala kerendahan hati kita miliki hati yang memuridkan, yang berbelas kasih itu, Tuhan pasti tolong. Itu sih Kak Nes yang ku dapat dari pengisian kita malam hari ini. Oke Dek, makasih. Lanjut Dek Johan. Oke, ya sebelumnya izin ya kakak abang teman-teman semua. Ya jadi kalau yang udah didapati dari pengisian PKK pada malam hari ini ya aku sedikit terbuka lah ya tentang walaupun kita jadi PKK kita gak sempurna gitu kan, jadi harus saling terbukalah sama kakak kita karena nanti suatu saat mungkin kita bisa mengecewakan mereka kan, jadi kita saling terbuka lah gitu mungkin ya, kira-kira kembalikan Kak. Oke, terima kasih Dek Sri dan Dek Johan, piring cantiknya gambar aja. Oke, jadi udah banyak tadi yang dibagikan kayak gitu, udah banyak diingatkan bahwa kita hanyalah manusia yang berdosa, yang tidak layak, tapi Tuhan perlayakkan. Dan mengingat kembali, aku teringat sama satu lagu, katanya Tuhan itu pernah ada di antara manusia yang berdosa, dan Dia juga terus ada sampai hari ini, berjalan bersama-sama dengan kita, dengan segala keberdosaan kita, dengan segala dosa-dosa kita yang mungkin hanya kita yang tahu, atau dengan segala ketidakmampuan kita. Tetapi yang perlu kita sadari adalah bahwa sangat mengharukan kayak gitu, ternyata Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Maka mari kita sampaikan komitmen kita ambil komitmen kita bernyanyi dari lagu Tuhan Kau Pernah Ada, atau Hidup Bagi Kristus. Mari sembari menyanyikan, kita juga boleh merenungkan kasih, dan boleh mengangkat kita juga, dan doa penutup ditutup oleh Bang Ben. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah
Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berusaha menyembuhkan yang luka, angkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah duniamu, buatlah aku hidup hanya untukmu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah. Mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Baik, mari kita akhiri, mari kita berdoa. Bahwa Tuhan pernah ada di tengah-tengah kami dan terus ada di antara kami ya Tuhan. Bahwa Kristus pernah mengalami hidup sebagai manusia yang sejati, mengalami kelemahan-kelemahan kami, mengalami kemanusiawian kami ya Tuhan. Dan tentu saja Engkau tahu siapa diri kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan, apa yang menjadi ketakutan kami. Bahwa Tuhan memahami betapa kami lemah. Bahwa Tuhan sendiri memahami betapa kami ini sangat terbatas. Bahwa Tuhan sendiri memahami bahwa kami ini sangat rapuh. Banyak persoalan, banyak tantangan, banyak dosa-dosa, banyak luka-luka di dalam hati kami ya Tuhan. Engkau tahu itu ya Allah. Dan kami bersyukur bahwa Kristus adalah pemulih kami. Bahwa Kristus adalah penyelamat kami dari keterpurukan kami. Bahkan Kristus adalah penyelamat kami daripada lubang maut yang harusnya kami tuju oleh karena dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur punya Allah yang rela turun ke tengah-tengah dunia, ambil bagian menjadi rupa seorang hamba seperti Kristus. Kami bersyukur ya Allah, memiliki Allah seperti Engkau ya Tuhan, yang mengerti diri kami seutuhnya, yang memahami diri kami seutuhnya ya Allah. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu itu bagi kami. Dan biarlah kiranya ya Tuhan, perjumpaan kami dengan Kristus, kami menikmati keselamatan daripada Tuhan. Bukan akhir daripada perjalanan hidup kami sebagai seorang Kristen. Namun itu menjadi awal transformasi bagi hidup kami. Hari demi hari diajak oleh Kristus berjalan menikmati kasih-Mu tiap-tiap waktu ya Allah. Dan biarlah kiranya dalam proses itu kami terus-menerus mengalami perubahan demi perubahan, transformasi demi transformasi, pertumbuhan demi pertumbuhan. Dan kami semakin serupa dengan Kristus sehingga hari kami akan menjadi seperti hati Tuhan yang berbelas kasihan. Apa yang kami pikirkan adalah apa yang Tuhan pikirkan sendiri ya Allah. Apa yang kami kehendaki, biarlah itu juga yang menjadi kehendak Tuhan ya Allah. Dan biarlah kiranya Tuhan, hidup kami bukan lagi tentang diri kami, namun tentang Kristus yang hidup di dalam diri kami. Sehingga setiap kami mengerjakan perjalanan hidup kami, baik studi kami, baik relasi kami dengan keluarga kami, pelayanan kami, itu semua untuk mempermuliakan Tuhan. Dan secara khusus jika Tuhan mempercayakan bagi kami panggilan yang mulia ini, yaitu untuk memuridkan orang-orang, Tuhanlah yang meneguhkan hati kami. Setiap keraguan-raguan kami Engkau tahu ya Tuhan. Setiap kelemahan kami Engkau tahu ya Bapa. Setiap keterbatasan kami Engkau tahu ya Tuhan. Namun malam hari ini kami mau dengan rendah hati sedia untuk Engkau ajar ya Allah. Karenanya ya Tuhan, Engkaulah yang memimpin kami terus-menerus, Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan bagi kami ya Tuhan. Supaya dengan demikian Engkau meneguhkan kami, meyakinkan kami untuk boleh ambil bagian dalam pelayanan yang mulia ini ya Allah. Dan tuntunlah kami untuk terus-menerus hidup
seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini, baik mereka sebagai seorang CPKK yang masih akan bergumul untuk menjadi seorang pemimpin kelompok kecil maupun yang sudah memimpin kelompok selama ini, ya Allah. Gembalakanlah senantiasa hidup mereka. Anugerahkan terus sukacita bagi mereka, ya Tuhan, untuk memberi perhatian kepada orang-orang yang Tuhan percayakan bagi mereka, ya Allah. Dan berkatilah kiranya setiap apa yang mereka butuhkan jasmani dan rohani, sediakanlah yang terbaik bagi para anak-anak-Mu ini. Dan di dalam mereka mengerjakan studi mereka secara khusus oleh karena kondisi pandemi, mereka harus menjalankannya dengan online. Tuhan memohon belas kasih Tuhan supaya Engkau yang memberkati setiap usaha mereka untuk mengerjakan studi mereka. Berkatilah semuanya itu, ketika pun mereka harus membagi waktu, hati dan pikiran mereka untuk pelayanan dan studi mereka, biarlah kiranya Tuhan yang memberikan berkat-berkat Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan melimpah bagi anak-anak-Mu ini, ya Allah. Bersyukur jika mereka boleh berjuang ketika mungkin teman-teman mereka yang lain sibuk dengan dirinya, memikirkan kepentingannya. Namun bersyukur jika masih ada orang-orang di angkatan ini yang menyediakan hatinya untuk memikirkan kepentingan orang lain, ya Bapak. Dan kami bersyukur ada di antara barisan orang-orang itu yang mau belajar kepada Tuhan. Terpujilah Engkau yang sudah mengasihi kami dan menolong kami di dalam diskusi kami dan pembelajaran firman-Mu pada malam hari ini, ya Allah. Bagimu-lah hormat dan kemuliaan atas hidup kami dari sekarang sampai kepada akhirnya Tuhan memanggil kami dari tengah-tengah dunia ini. Mempercayakan pelayanan kami di kampus FEB, ya Tuhan, dalam kemurahan Tuhan. Berkatilah senantiasa, ya Allah. Biarlah kiranya pelayanan ini terus tumbuh di dalam kemurahan-Mu, secara khusus di tengah-tengah kondisi gersang saat ini oleh karena kondisi pandemi ini, ya Allah. Tuhan, tumbuhkan murid-murid yang semakin serupa dengan Engkau, ya Allah. Kami menyadari kami terbatas, namun kami meyakini bahwa kami Tuhan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu dan setiap keterbatasan kami sebagai manusia, ya Allah. Terpujilah Engkau, ya Bapa, yang sudah mengasihi kami. Kami akhiri pengisian kami pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, thank you semuanya. Tuhan berkati ya. Terima kasih, Bang. Oke. Ini ada sesi foto. Atau ada snack? Nggak ada, Bang. Ya, mari kita Oh, berfoto. Pandu ini? Apa nih? Pandu ya. Oke. Kita akan foto. Ini cuma satu slide. Jadi Yang lain nggak dibuka itunya? Kameranya yang lain.